Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu kembali dalam bermajelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah, Allah jumpakan kita kembali untuk bermajelis ilmu, ya, yang disifati dalam riwayat Raudhah min Riyadil Jannah, yakni taman daripada taman-taman sorga. Jadi di dunia itu ada taman sorga sebelum kita masukin sorga. Artinya penuh dengan ampunan Allah, penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang para malaikat berkata kepada orang yang hadir di majelis ilmu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dalam satu riwayat yang sahih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Ini keutamaan luar biasa di sela kesibukan kita dalam mengais rezeki, ya, mencari nafkah dalam penghidupan. Dan kita juga tidak boleh meninggalkan seluruhnya perkara dunia, ya, makasih Pak. Wala nasibaka minad dunya, jangan ditinggalkan sebagian dari perkara dunia. Ya, ini adalah batu loncatan untuk menuju negeri kita sungguhnya, namun bukan untuk menjadi tujuan utama dunia, ya kan? Ada kita bilang apa? Banting tulang peras keringat, ya Pak, ya. Enggak tahu sholat. Ini waduh, ya kan? Jadi kita kerja juga, waktu sholat, ya kan, ya Allah. Jadi terkadang kita ta'isa abad dinar, kata Nabi SAW. Sungguh celaka, binasa, ya tercela ta'isa abad dinar, orang yang hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya dunia. Celaka kita, ya Allah. Oleh karenanya seorang mukmin itu, ya, apapun profesinya, apapun kedudukannya, ya, maka dia pun akan tetap tujuan utamanya adalah akhiratnya. Ya, dia sempatkan dalam mengais rezeki untuk penghidupannya, memenuhi kebutuhannya, ya, kewajibannya untuk istri anak-anaknya, ya, dia juga, ya, utamanya adalah akhiratnya. Semua dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia semuanya kehidupannya bernilai manfaat, ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, ya, bagi manusia yang lainnya. Ketika seorang dia dalam perkara dunianya, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dia, ya, dan dia mengamalkan ilmunya. Dalam muamalahnya dalam perkara dunianya, ya, karena diperintahkan juga untuk tidak melupakan dalam perkara dunia, ya, nasibaka minad dunya, maka dia pun di sana, ya, menjalankan hadis Nabi SAW. Dia tidak menyusahkan kaum muslimin dalam perkara bisnis, muamalah, ya kan. Terkadang kita itu menyusahkan orang. Misalnya, ya, kita memberikan usulan, misalnya usulan di satu instalasi, padahal memang haknya dia, tapi karena hasad sehingga ditahan-tahan. Ya, ini banyak seperti itu. Padahal bukan uang dia, uang dari kantornya misalnya. Tapi banyak orang yang hasad, yang menyusahkan, sulit, tidak nyaman hatinya ketika melihat saudaranya senang. Inilah kita, ya, ini di instalasi-instalasi misalnya pemerintah atau yang lainnya banyak terjadi. Misalnya dia memiliki hak seperti ini, tapi tidak diusulkan misalnya. Kenapa? Karena tidak senang, intinya hasad terhadap kebahagiaan orang lain. Menyusahkan orang, ada aja disusahkan. Ya, tidak memudahkan, dia lupa kan hadis Nabi SAW. Adapun orang yang dia berilmu, dia beriman kepada Allah, tujuannya akhiratnya, maka dia jalankan hadis-hadis Nabi SAW dalam muamalah dunianya. Ya, ini ingat kepada hadis yang sahih, hadisnya sahih, Pak. Riwayat Abu Daud yang lainnya. Ini tanbih buat kita seluruhnya, karena kita bermuamalah dengan manusia, ya kan, di kantor, di mana, ya kan. Maka pegang hadis ini, Pak. Terutama yang hubungannya dengan masyarakat misalnya, atau dengan teman-teman juga. Maka nih berlaku hadis ini, hati-hati nih. Nabi SAW bersabda, man saqqa man darra musliman darallahu alaihi wa syaqqa musliman syaqallahu alaihi. Siapa yang memudaratkan itu memberikan mudarat bagi seorang muslim itu asal muslim, ya, muslim, ya. Siapa yang memudaratkan muslim, maka Allah akan mudaratkan dia juga, Pak. Sebelum dia mati Allah akan mudaratkan dia. Terlebih di akhiratnya buat dosa zalim, dia bawa dosa zalim. Ya. Karena ada 3 dosa, ya. Ada 3 dosa yang Allah akan pasti sampaikan dosa tersebut kepada orang itu sebelum dia mati. Di antara dosa kejoliman.
Ya, dosa kezaliman. Kata Nabi SAW, siapa yang dia memudaratkan muslim, seorang muslim, maka Allah akan mudaratkan dia. Wa man syaqqa musliman syaqallahu alaihi, siapa yang menyusahkan muslim, Allah akan susahkan dia juga. Coba lihat. Ini kita seorang muslim ketika mengetahui hadis ini, maka kita pun mengambil jalan untuk tidak mencelakai, memudaratkan muslim dan tidak menyusahkanmu orang muslim. Ini orang berilmu enak. Ya, orang yang berilmu dia dimanapun berada, ya dia pun mengamalkan ilmunya, ya berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dalam segala tatanan kehidupannya, di dunia bisnisnya, di kantornya, perdagangannya, ya kan? Coba lihat, berdagang di mana? Kalau kita berdagang, berdagang itu Pak, pedagang itu tajir, namanya tajir itu pedagang. Itu nanti bersama para syuhada di akhirat, bersama para nabi di akhirat. Tapi penuhi syaratnya, apa ini dia? Jujur dan amanah. At-tajiru, ya, as-saduq, amin. Itu orang jujur, amanah. Nah, banyak kita dagang nggak jujur, makanya beralih pelanggan kita itu ke tempat selain muslim, karena dia menerapkan, walaupun agamanya non muslim, tapi dia menerapkan kaidah Islam, jujur dalam berdagang. Makanya kenapa banyak lari dari kaum muslimin, ya? Kemarin kita nggak jujur, pelajaran dari Nabi kita nggak kita amalkan, diamalkan oleh orang lain. Coba lihat dalam berdagang. Makanya bagaimana Abdurrahman bin Auf, dia hebat dalam berdagang. Kalau misalnya kerikil dijual laku, karena jujur. Kalau misalnya kualitas ini bagus ya bagus, kalau tidak KW ya KW. Kita kan dakwah bagus tuh, bagus. Akhirnya orang nggak mau beli lagi, lihat, nggak jujur. Kualitas. Ya kita ketika mengetahui barang itu bagus atau nggak bagus dengan ilmu. Kalau kita nggak tahu, wallahu alam, saya nggak tahu. Saya beli ini aja saya nggak tahu. Mungkin ada sebagian yang beli seperti ini, tapi keluhannya seperti ini, jujur dia. Oh, luar biasa, jujur. Ya, maka ya nanti dia bersama para syuhada, ya para siddiq, ya orang-orang yang siddiq dan para nabi di akhirat. Ini pedagang yang jujur. Tapi resikonya berat ya, kalau kita dagang jujur itu berat. Terutama kalau kita jualan. Pak, saya jual TV misalnya, tapi sudah habis diservis. Habis diservis. Oh, masih bagus Pak saya. Dia nggak kasih tahu ini habis diservis. Kalau dikasih tahu pasti turun harganya. Itulah risikonya dunia. Tapi Allah berikan rahmatnya, keberkahan. Rahimahullah, kata Nabi SAW, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ba'a. Ya, semoga Allah memberikan rahmat bagi orang apa? Yang ketika dia menjual mudah, ya, dan dalam riwayat yang dia jujur. Luar biasa. Tapi resikonya memang mencari rahmatnya Allah, ridhonya Allah, berat biasanya, turun harganya. Inilah Pak yang sering kita sampaikan yang dilakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dagang sama siapa? Utsman bin Affan, sahabatnya. Dia jual budaknya dengan harga sekian, ya, sekitar 20 dinar ya, 20 dinar. 20 dinar. Ternyata ketika Utsman menerima barang dagangannya, yaitu budaknya, ternyata ada cacat. Komplain, mungkin cacat ini, cacat itu, ada cacat ini barang daganganmu, budakmu wahai Umar. Maka minta kembalikan uangnya, dikembalikan dagangannya. Ini boleh ya, kalau kita beli, kemudian barangnya cacat, boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Ya. Maka Umar bin Khattab takut dia bermasalah di akhiratnya, maka dia kembalikan uangnya 20 dinar. Dia takut kepada Allah dia, karena saya nggak tahu cacatnya barang itu, saya tahunya sekian, itu dia. Dia nggak tahu ya, karena ketika disampaikan cacat oleh sahabatnya, yaitu teman bisnisnya ya, maka dia langsung terima. Kalau kita kan enggak, tadinya baik-baik aja sama saya. Iya kan? Kalau kita gitu, untuk mencari apa? Sedikit dari perkara dunia mendatangkan murkanya Allah. Begitu kita Pak, ya Allah. Maka banyak istighfar kita. Maka apa yang terjadi? Ini kisah luar biasa, sering diceritakan oleh para ulama. Dia balikin 20 dinar. Budaknya dibalikin. Kemudian dia jual lagi di pasar. Aswak, suk.
Ya, di kota Madinah dijual. Dan dia menyebutkan cacat yang disebutkan Utsman bin Affan. Aku jual budak ini sekian, aku jual budak ini, cacatnya ini. Cacatnya ini yang disebutkan Utsman bin Affan karena dia nggak tahu barangnya. Ketika sudah diambil orang, tahu cacatnya, dia sampaikan. Ternyata laku berapa? 100 dinar. Berarti berapa persen itu? Lebih dari 20 jadi 100. Ini dia terbentuk keberkahan. Ya memang kalau kita jual ini Pak pernah dibaikin masih turun harganya itu. Ya kuranglah 1 juta ya kan gitu. Tapi kita mendapatkan berkah rahmatnya Allah. Ini belajar kita menjadi pedagang jujur. Kita pasti ada jual tuh Pak. Nggak mungkin lah kita walaupun bukan pedagang pasti ada jual-jual lah. Misalnya jual HP ya kan. Jual e-motor misalnya kan. Ini tolong ini motor saya sinjal-sinjal nih. Ya sinjal-sinjal saya beli nih sinjal-sinjal tahun sekian. Jujur. Ya, tapi dapat rahmatnya Allah. Maka seorang mukmin yang jujur imannya kepada Allah, prioritasnya adalah akhiratnya untuk mencari ridhonya Allah di dunia dan di akhiratnya pengampunannya. Ini orang mukmin Pak. Oh ini kalau demikian orang mukmin luar biasa dicari Pak. Oh dia kalau akan suatu saat dampaknya luar biasa. Inilah yang dilakukan orang-orang non Muslim. Yang dilakukan orang Muslim yang menguasai pasar Indonesia ya kan. Dia jujur. Dia jujur. Pakai teorinya Muslim. Muslimnya malah nggak jujur. Ya kita pernah juga masukkan ke bengkel misalnya, ya kan? Barang yang baru ditukar. Yang bagus-bagus di pretelnya diganti sama yang buruk ya Allah. Walaupun jalan sama-sama jalan. Cuman ketika di rumah ya Allah ini ternyata yang original dicabut ya masih bagus. Ya Allah itulah kita ya. Ya bukan kita di sini di luar lah. Tapi ini pelajaran buat kita. Nggih, monggo. Nggih. Jual beli kalau sekarang itu kan sudah berarti kita tidak mengenal barangnya, tidak melihat. Adalah HP. Belanja online. Iya, betul, nggih. Itu gimana itu? Apakah itu termasuk memenuhi syarat dalam hukum jual beli apa enggak? Iya, yang tidak boleh itu jual beli goror. Haram hukumnya. Jual beli goror itu kita tidak tahu kondisi barangnya, nggak tahu barangnya. Goror itu nggak jelas. Ada goror ya, ada nggak kejelasan gitu. Ya misalnya beli barangnya nggak jelas. Kayak seperti beli apa istilahnya beli kucing dalam karung. Tapi kalau dijual beli online boleh Pak. Dalam menyicil namanya apa istilahnya COD ya. Nyicil itu boleh selagi bukan emas. Kalau emas nggak boleh, zat ribawiyah nggak boleh, haram hukumnya. Masuk ke dalam bab riba. Ada 6 zat ribawiyah itu nggak boleh nyicil. Ya. Adapun kalau disebutkan spek-speknya asal dia jujur, misalnya ini barang onderdil seperti ini seperti ini KW ini seperti ini seperti kondisi seperti ini. Dia detail menyebutkannya kondisi barang itu maka bukan termasuk yang dilarang. Walaupun tidak melihat langsung dan ini sudah perwakilan, ini boleh nggak apa-apa. Gimana caranya kalau kita beli emas atau zat ribawiyah yang 6 disebutkan Nabi SAW nggak boleh jual beli kecuali yadun biyadan atau yadan biyadin cash kontan nggak boleh. Gimana caranya ketika kita tidak di satu tempat di tempat yang lain? Caranya gimana? Biar halal. Misalnya beli emas di Jakarta, kita di sini kan nggak mungkin tuh kita transfer apa segala macam. Uangnya sudah nyampe ke sana, barangnya belum nyampe, nggak boleh, ini riba. Gimana caranya? Antum cari teman di sana yang dapat dipercaya sebagai wakil kita. Kasihlah uang ke dia, baru dia belikan emas itu, dipegang emas itu ke dia, baru dikirim ke kita. Ini caranya demikian. Ya cuman hati-hati, dibawa lari nanti uangnya. Harus betul-betul jujur. Ya siapa yang dapat dipercaya. Demikian kalau jual beli ribawiyah, zat ribawiyah. Selain zat ribawiyah boleh seperti beli HP, motor itu boleh, kredit dan yang lainnya. Yang penting dia speknya jelas. Apa spek ya istilahnya? Speknya, kondisi, spesifikasi barang itu jelas. Kalau misalnya yang datang menipu, maka Bapak nggak berdosa, dia yang berdosa karena dia bawa dosa menipu kejoliman dan itu sampai di akhirat nanti Pak. Entah pahalanya Bapak ditambah dari pahala dia diberikan atau dosa Bapak dilempar ke dia. Bahaya orang jolim itu. Hati-hati. Nggih, monggo.
Nggih. Nggih. Beda Allah musta'an. Iya boleh. Oh ya alhamdulillah. Iya seperti itu harusnya. Jadi kalau barangnya nggak sesuai seperti cerita Umar dan Utsman, dikomplain, dibalikin, dikembalikan. Ya gitu dia. Gitu Pak ya. Itu sebetul seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kita harus jual belinya jujur gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin juga ya, dia pun tujuan utamanya adalah akhiratnya, sehingga dia pun berusaha untuk beramal salih sisa umur yang Allah berikan kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya dan menuai pahala besar ketika bertemu dengan Allah Jalaluh, membawa pahala yang besar. Di antaranya amalan-amalan yang seorang hamba terkadang melupakannya, atau ada waktu cuman tersibukkan perkara dunia, atau belum sampai ilmu kepadanya tentang perkara tersebut, sehingga apa? Membuat dia tidak mengamalkannya atau malas beramal. Makanya bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, semangat dalam mengamalkan ilmunya karena tahu tentang apa yang dibaca setelah atau amalkan setelah yang dia lakukan setelah dia berilmu. Beda dengan ikut-ikutan. Kalau ikutan nih kadang benar apa enggak ya? Kadang kita ikut undangan sama orang, ini diundang apa enggak ya? Ada resah gelisah. Tapi kalau sudah jelas hitam di atas putih nih, sudah tenang kita. Apapun kata orang, sudah tenang jalan. Demikianlah seorang hamba kita melakukan amalan jelas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih, tenang jiwanya. Apapun yang dikatakan manusia, dia tidak menghiraukannya. Sudah ada SOP-nya jelas sudah. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Tenang Pak beramal soleh seperti ini. Contoh, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis oleh Bukhari Muslim. Bayangkan Bukhari Muslim. Amalkan ini Pak. Ya, kata Nabi SAW, ya, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang dia membaca dalam seharinya subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Udah kita enggak baca nih hari ini. Kita nih banyak bicara kan, kadang bicaranya lebih dari 100 kali. Ya kan? Ya ngomong sana ngomong sini kan. Tasbih, zikir enggak. Padahal dalam sehari panjang, ada berapa jam itu, 12 jam. Ya. Makanya ada zikir rutinitas kita istiqomah, zikir pagi dan petang, jangan buru-buru pergi. Habis sholat subuh, zikir subuh dulu, lanjut zikir paginya. Biar enggak lupa ketika aktivitas paginya. Kalau terlupakan, di aktivitas paginya sebelum siangnya. Gitu juga habis asar. Habis sholat asar jangan langsung pergi dulu. Zikir ba'da sholat asar, baru lanjut zikir sore. Ini diantara masuk zikir pagi dan petang Pak, 100 kali. Apa kata Nabi SAW? Dalam sehari membaca 100 kali subhanallah wa bihamdihi Pak. Iya, ini dianjurkan 200. Ya, mendapat keutamaan. Zikir pagi dan petang. Tapi ulama menjelaskan bisa dijadikan pagi, bisa dijadikan, tapi dijadikan zikir pagi dan petang. Ada riwayat yang lain lagi, zikir pagi dan petang. 100 pagi, 100 sore. Tapi kalau dia mencukupkan dalam seharinya 100 saja tidak dapat keutamaan ini. Lebih utama. Yaitu apa? Huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa zikir nih. Ya, ini zikir luar biasa. Coba kita bacakan ya faedahnya. Apakah di sana disebutkan dosa-dosa kecil aja atau dosa-dosa besar? Keutamanya gimana dalam syarah hadisnya? Ya, karena kita pembahasan hadis. Kita bacakan ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka syarah hadisnya, fa innallaha yaghfiru lahu dzunubahu wa yamhiha anhu. Ya. Mahma balagha adadaha wa 'azuma sya'nuha hatta law kanat fi kasratiha mithlu zabadil bahr. Allah dengan rahmatnya mengampunkan seluruh dosa-dosanya.
Ini nggak disebutkan dosa kecil atau dosa besar, seluruh dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan meskipun ya bilangannya sebanyak buih di lautan. Luar biasa nih Pak, kita banyak dosa ya. Maka disebutkan wa huwa yadullu ala fadli dzikril azim wa suhulati ya nailil maghfirah bi amalin yasir. Maka ini menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keagungan ya zikir tersebut dengan kemudahannya, zikirnya ucapannya ringan tapi pahalanya besar. Jangan sia-siakan masa hidup kita, Pak. Ya, untuk meluangkan waktu tersebut. Kan mudah tuh, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ya. Itu dia kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi dalam riwayat Ibnu Majah tentang keutamaan zikir. Suatu ketika Nabi SAW melewati Abu Hurairah. Abu Hurairah dilewati Nabi, ya, sedang menanam. Maka Nabi SAW bersabda, ya Abu Hurairah, ma yagris, apa yang kau tanam wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, girasan li ya Rasulullah, menanam sesuatu milikku wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala ya khairin, ya, maukah aku tunjuki sesuatu yang lebih baik daripada ini, min hadza? Maka Abu Hurairah berkata, iya wahai Nabi SAW. Amalan apa itu lebih baik daripada menanam? Karena kalau kita menanam tanaman, Pak, dalam satu riwayat disebutkan tanaman itu tumbuh dimakan ulat kah, diambil orang kah, diambil pencuri kah, Bapak dapat pahala sedekah meskipun Bapak tidak ridho. Jadi amalan utama diantaranya menanam sesuatu. Nanam pinggir jalan, tanam apa aja yang bermanfaat. Dia bernaung, Bapak dapat pahala, orang bernaung dapat pahala, binatang-binatang di situ semua dapat pahala. Itu amalan menanam. Abu Hurairah menanam. Ditanya Nabi SAW, nanam apa aja? Nggak apa-apa, asal jangan tanam pohon gorkot. Gorkot itu punya orang Yahudi. Nggih. Nah, itu ya kita kan tidak juru makan ya. Tapi itu bermanfaat, Pak, untuk tikus lari, Pak. Ya kan? Bintaro itu terbukti mengusir tikus. Manfaat kan? Manfaat. Ya jangan dimakan lah kalau dia stres, ya gangguan dia lah. Itu nggak bisa dimakan. Saya pernah belah pakai pisau keras, lepas gigi. Itu serabut isinya. Saya pernah belah. Serabut isinya dan keras sekali, ringan tapi keras. Dibelah susah, nggak bisa. Serabut. Iya. Ada ulat, ada orang ngambil, dapat pahala, Pak. Tapi Nabi SAW tunjuki ada amalnya lebih baik daripada itu. Apa itu? Ucapkan kalimat apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa kata Nabi SAW? Yughrasulaka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Setiap ucapanmu itu satu kali ucapan dibangunkan tumbuhan di sorga, pohon. Jadi di sorga itu, Pak, tanaman-tanamannya karena zikir kita. Jadi kalau orang malas zikir ya gersang rumahnya. Zikir, ini kalimat ini menumbuhkan pohon-pohon. Nah, ini indah, rindang. Sorga itu disebutkan dalam Al-Quran rindang saja. Nah, itu tumbuhnya karena zikir. Jadi sedang dibangun. Jadi kita ini berzikir dibangun terus, zikir bangun bikin zakur. Kalau kita bangun di dunia kan pakai fulus, nggak ada fulusnya stop. Kalau di sana pakai zikir. Nah, itu dia. Tapi kalau Bapak berbuat jolim, habis lagi dikasih ke orang gitu. Itu dia. Gibahin orang. Ya kan, gibahin orang, jolimin orang, fitnah orang. Pahala Bapak tadi yang banyak dikasih dia, rugi kan? Rugi, namanya transfer kebaikan. Tapi Nabi SAW di sini sebutkan keutamaan amalan tersebut. Ya, kita semangat juga melakukan amal soleh karena kita banyak juga dosa. Kalau kita sudah malas beramal soleh, dosa kita banyak, amal sedikit, ya dosanya orang nanti dilempar ke kita. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Maka semangat beramal soleh.
Karena dalam Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu amal soleh menghapus dosa-dosa. Ya, menghapuskan dosa. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya, motivasi untuk beramal soleh ya, sisa umur yang Allah berikan kepada kita ya, saling ingatkanlah tujuannya kita bermajelis ini untuk ingat kepada negeri kita sungguhnya akhirat, sehingga kita diingatkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Kadang-kadang kita ini punya target dunia kan Pak. Banyak orang, saya harus bangun rumah. Banyak teman-teman saya target dia mati-matian, dia harus, saya sebelum pensiun harus bikin rumah. Betul Pak, jadi rumahnya mati juga dia. Iya, rumahnya jadi Pak, meninggal habis itu dia nggak dapat apa-apa, dapat lelahnya, akan dihisap apa yang dia dapat. Kadang sampai meninggalkan sholat, waliyadzubillah. Ya, istri yang ditinggalkan kawin lagi, sakitnya luar biasa. Iya Pak, banyak kejadian. Ayo coba nih, kalau kita beramal soleh, inilah amalan sejati yang nemanin kita di kubur. Makanya kan ditanya kan, man anta, ketika dalam kubur, siapa engkau ini? Wajuhka yaji'u bil khair, wajah yang mendatangkan kabar gembira, cantik jelita temannya, ya kan? Maka dikatakan ana amaluka saleh, aku ini temanmu yang baik. Kok siapa kok cantik gagah, misalnya kalau perempuan cantik jelita siapa? Makanya senang dalam kubur. Makanya ada istilah malam pertama dalam kubur, tergantung tuh sama orang yang cantik atau wewe gombel. Iya kan? Kalau kita suka nggibahin orang jahat, ya kan, patok tanah orang, ambil tanah orang, wih, wewe gombel temannya, ngeri, buruk mukanya. Dikatakan siapa anda ini, dia tidak kenal. Tiba-tiba ada misalnya cewek cantik gitu kan, nemanin gitu, halal. Wih, siapa ya? Pasti tanya kan, man anta, siapa kamu? Maka dikatakan Pak, ana amaluka soleh, aku amalmu yang soleh ketika di dunia. Inilah yang betul-betul namanya sehidup semati. Jadi kalau ada bapak ngomong sama istri hidup semati, bohong, itu nggak ada. Bapak mati dia hidup. Nggak ada, nggak dibawa mati sehidup, nggak ada. Nggak ada ceritanya suami istri mati hidup semati, nggak ada. Yang hidup semati itu amal soleh, pisah. Ada lagi diceritakan dalam Abu Daud, riwayat Abu Daud ini sesuai kan Al-Albani. Dia membawa wajahnya jelek, buruk yang kita sebutkan tadi. Man anta, siapa anda? Kok wajahnya jelek? Kaget kan, kok ada orang jelek yang baunya muntinurih, Kobihurri, baunya itu busuk. Kalau tadi wangi baunya, luar biasa Pak. Ini baunya busuk, mukanya jelek. Disebutkan dalam hadis. Siapa anda? Dia sebutkan, ana amalukal khabis, aku amalmu yang buruk ketika di dunia. Amal jelek, ninggalin sholat, tidak puasa, durhaka sama orang tua, jahat sama istri, jahat sama suami, kawin lari, misalnya kan, tidak pakai apa? Wali, waduh, zina terus hukumnya. Ana amalukal khabis, aku amalmu yang jelek. Waduh, ngeri Pak. Ayo ini kita semangat beramal soleh, karena kita pasti akan mati. Pasti akan mati. Kita tinggalkan seluruhnya kecuali apa yang menemani kita, amal soleh. Makanya terakhir surah Al-Kahfi Allah berfirman. Apa dalam surah Al-Kahfi sering kita sebutkan? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta, anak-anak, itu perhiasan dunia. Tapi Allah sebutkan amal soleh lebih baik dan lebih diharapkan. Itu Pak. Karena kalau anak-anak kita meninggal dia tidak ikut. Tapi kalau anak soleh Pak, dia doakan kita amal solehnya, doanya yang sampai. Itu ayo kita semangat. Makanya anak-anak ini semangat kita didik mereka untuk belajar ngaji. Antum usahakan, bab kita semua ya, kita punya anak kan, kita usahakan sebelum dia dilemparkan ke guru ngaji, kita dulu ngawalin alif ba ta, kenalkan dia huruf alif ba ta sampai bisa ngaji top. Karena setiap dia membaca Al-Quran, bapak dapat pahala transferan setiap dia baca Quran. Tapi kalau guru ngajinya tuh biasa tuh, guru ngajinya dapat pahala. Dan ini proyek besar akhirat. Kita orang tua jangan sampai kalah. Makanya harus belajar kita.
Ya harus kuat ini, ini bisa baca Al-Quran. Tapi kalau sudah nggak mampu ya usaha kita mudah dihitung pahala. Tapi yang mengajarin sampai dia bisa, pahalanya lebih besar. Artinya ada usaha kita gitu. Kalau kita nggak mampu ya kirim ke TPA. Tapi pahalanya ingat, lebih besar yang ngajarin. Itu saja. Gitu Pak ya, semangat. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang saya sampaikan, apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita jawab bersama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Mungkin kita tutup Pak ya, kita akhiri ya. Kan sudah sambil jalan tadi kan. Ya kita sambil santai-santai sambil nunggu azan. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.